Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sekali lagi ya, kasih. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mari teh langsung saja kita sambut dengan gemuruh salawat yang paling mulia, tausiah penuh berkah yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Syekhuna Mukarram wal Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Ustaz Muhammad Nur Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ehonya ditutup ya. Tidak usah pakai eho. Makasih ya. Iya. Ayo sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wahayna Rabbana bisalam wadhilna jannata darassalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Jamaah, silakan buka HP-nya, tulis. Makna hidup dan kehidupan. Ingat, Muharram itu kita membahas tentang kehidupan. Amin. Safar itu kita bahas tentang kesehatan, kebersihan. Amin. Nanti Ramadan yang dibahas adalah cinta Nabi. Jamaah, hijrah, hidup, berbagi. Karena itu memang penting. Kalau di bulan Muharram itu bulannya berbagi. Kalau karena gini, Allah mencintai 10 akhir Ramadan itu menghidupkan Ramadan. 10 awalnya Muharram itu haji dan kurban. Amin. Tapi kalau 10 awalnya atau di bulan Muharram ini adalah bulan berbagi. 1, 2, 3 berbagi. Makanya disebut lebaran yatim. Betul tidak? Jamaah. Tulis makna hidup dan kehidupan. Mulai. Ulangi. Tulis, ada 4 yang dibahas. Tujuan hidup 1. Tujuan hidup. Tulisnya di note atau di WA group. Di HP itu ada note. Oke, mohon maaf karena habis ini saya langsung ke Tangerang. Tadi saya ambil penerbangan bus jam 5 supaya tiba jam 6. Kemudian datang ke sini supaya bisa di sini. Amin. Tapi ketinggalan 3 kali ganti push. Jam 5, setengah 6, jam 6, setengah 7. Karena ketinggalan. Daripada tidak dapat push, kayak minggu kemarin saya tidak dapat push. Makasih ya, bagus loh masjidnya. Amin. Di sini apa? Yang di atas.
Oh, lantai satunya masjid. Lantai duanya masjid juga. Bagusnya ini, lantai dua ini jadikan pengajian. Yang ditempati sholat jangan di atas jalanan. Maaf ya, soalnya ini jalanan. Tanahnya masjid cuma di sini. Khawatir sholatnya orang di atas sini nggak diterima. Iyalah, bukan tanah masjid, tanah jalanan. Jadi bagusnya yang ditempati sholat, yang anak yang di sini tempati ngaji aja, ya, amin. Yang ditempati sholat yang bagian sini aja ya. Yang pasti saya sudah beritahu nih, oke? Tapi hebat loh, mantap, mantap. Apa sih? Tulis 4 yang dibahas ya. 1, tujuan hidup. 2, pilar kehidupan. Pilar kehidupan. 3, prinsip hidup. 4, mengisi hidup. Ehonya saya ini gak usah pakai eho sama sekali. Iya, soalnya kalau pakai eho nggak jelas, pecah suaranya. Halo, kalau nyanyi bagus pakai eho, tapi kalau ceramah nggak jelas, suaranya nggak kelihatan. Tulis yang kasihan yang belakang itu. Jauh-jauh mau lihat Ustaz Maulana yang ada di TV, sampai di sini nonton TV lagi dia. Lihat di arisan kemarin. Tulis. Ada berapa yang mau dibahas? Yang pertama, kenapa kita hidup? Kalau orang tahu tujuan hidup, enak hidupnya, terarah, teratur. Amin. Kemudian yang kedua apa? Pilar kehidupan, supaya kuat hidupnya. Amin. Nggak bimbang, nggak goyang, nggak bermasalah. Kenapa? Karena pilarnya bermasalah. Yang ketiga, prinsip hidup, supaya kita disenangi semua orang. Yang keempat, mengisi hidup. Nah, ini 4 yang mau dibahas. Maaf ya kalau saya ceramah begini modelnya, supaya pulang ada yang dibawa pulang. Betul. Jamaah, angkat tangan panitia. Panitia. Foto dulu. Mana panitia, cepat. Panitia dulu, panitia. Bener? Pak Parno, fotoin. Pak Warnonya. Pak Parno. Ya, ayo foto. Habis itu pengurus ya. Oh, sama aja ya? Sama, ayo. Satu, 2. Gaya pertama, gaya KTP. Gaya kedua, gaya lebaran. Gaya ketiga, alhamdulillah. Tunggu. Bagian konsumsi baru datang. Ulang. Ini sejarah ini. Panggilan utama. Gaya pertama, gaya KTP. Gaya lebaran. Alhamdulillah. Udah, push. Ya Allah, sama seukuran juga. Motonya
Tepuk tangan dulu untuk komplek ini. Ini kuat persatuannya ini. Pokok tiangnya luar biasa. Aman. Jamaah. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Cuma di sini nih. Kaca jalanan dipindahin begitu modelnya. Iya, dibalik dia. Tulis. Yang pertama Pak, makna hidup ada berapa? Yang pertama tujuan hidup. 2 pilar kehidupan. 3 prinsip hidup. 4 mengisi hidup supaya tidak bete. Kita mulai yang pertama. Kita bahas yang pertama. Tujuan hidup ada 3. Kenapa kita dihidupkan? Berarti ada tujuan hidup. Mau panjang umur? Laksanakan tujuan hidup. Yang pertama tujuan hidup, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. 1, 2, 3. Ibadah. 1, 2, 3. Ibadah. Coba diulang. Ibadah. Sekali lagi. Ibadah. Itu. Tujuan hidup yang pertama adalah ibadah. Kenapa ada 4 nabi masih hidup dalam kitab Tanwirul Qulub? 2 di bumi, 2 di langit. Karena masih punya tugas. Nabi Ilyas mau dicabut nyawanya. Kata Nabi Ilyas, kalau nyawa saya dicabut, saya tidak ibadah lagi. Saya kan masih mau ibadah. Maka sampai detik ini Nabi Ilyas masih berjalan di muka bumi, masih ibadah. Siapa yang niatnya ibadah, panjang umurnya. Makanya marbot panjang umur itu. Tapi kok di sini marbotnya muda? Iya, tingginya sama. Pak Imam, Pak Ustaz, doain. iya, panjang umur itu. Panjang umurnya. Jamaah. Tujuan yang pertama untuk, makanya ada ibadah harian. Namanya apa? Sholat 5 waktu. Subuh, duhur, Asar, maghrib, isya. coba diulang. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ini ibadah. Gak ada tali nih. Ini juga ikat nih. Soalnya wajah saya nggak kelihatan. Jangan saya diikat. Semangat banget marbotnya ini. Ini marbot termuda ini. Ya Allah, ini orang Arab. Ganteng. Ini ganteng juga sih. Sama ukuran itu. Gak usah sakit hati yang pendek. Orang pendek kalau jalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Mohon izin Pak, kameramen ya duduk. Jamaah. Tujuan hidup ada berapa? 3. Ini dari mana aja? Kita sudah masuk yang pertama loh ini. Tujuan hidup ada berapa? Yang pertama ibadah ya. Ada ibadah harian namanya sholat 5 waktu. Yang wajib 5, sunnahnya 2, jadi 7 semua. 1 di waktu pagi namanya duha, 1 di malam hari namanya tahajud. Oke? Jamaah. Ada ibadah mingguan namanya puasa Senin Kamis. Ada ibadah bulanan namanya Ayyamul Bid. Ada ibadah tahunan namanya puasa Ramadan.
zakat fitrah, kurban. Ada ibadah per 5 tahun. Ibadah per 5 tahun. Apa itu? Ke tanah suci. Ke tanah suci per 5 tahun. Itu anak-anak sini. Anak-anak kecil sini. Sini dulu sini. Sini semua anak-anak sini. Gak apa-apa. Gak apa-apa saya di sini. Memang kalau saya ceramah anak-anak juga kumpul karena mengira saya temennya. Jamaah, dengerin. Harus per 5 tahun ke tanah suci ya. Jangan bilang sekali seumur hidup. Per 5 tahun. Oke? Mau per 5 tahun ke tanah suci? Bisa. Simpan uangnya 20.000. 20.000 kali sebulan 600 kali setahun 7.200.000. 7.200.000 kali 5 tahun 36 juta. Berangkat umroh itu. Oke? Itu pembeli seblak itu. Oh, jualan seblak ya? Pas banget ya. Jamaah. Lanjut. Tujuan yang kedua. Kenapa Allah menciptakan kita? Tujuan hidup yang kedua, mohon maaf, kalau cuma satu tujuan hidup ibadah, maka makhluk yang paling mulia adalah malaikat. Karena malaikat kerjanya ibadah dulu. Tapi kata Allah tidak. Ada tujuan yang kedua. Inni ja'ilun khalifatan fil ardi, untuk mengurus. 1, 2, 3 mengurus. Coba diulang. Mengurus. Sekali lagi. Mengurus. Untuk mengurus bumi, untuk mengurus warga, untuk mengurus masjid, untuk mengurus anak. Kenapa kita diciptakan? Supaya bisa mengurus. Nih anak-anak saya ada, saya dulu ngurusin nenek. Nenek meninggal, ngurusin ibu. Ibu meninggal, ngurusin istri. Istri saya meninggal, ngurusin anak. Mudah-mudahan nanti saya dapat tugas lagi, ngurus cucu. Gak apa-apa. Ngurus pesantren, ngurus sekolah, ngurus masjid, ngurus masyarakat. Amin. Mengurus ya. Kita ini khalifah semua. Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah. 1, 2, 3. Kadang di depan, kadang di belakang, kadang di tengah. Kalau di depan, imam. Kalau di belakang, makmum. Amir. Pemimpin. Itu pemerintah. Nih, kerja ini. Dia di belakang itu. Kerjanya merintah. Tapi ada yang di tengah. Bukan imam, bukan pemerintah memberi perintah, tapi dia di tengah-tengah. Namanya panitia. Ini panitia. Segala mic diurus. Sudah luas dengan saya. Maaf ya, saya jarang ceramah duduk. Maaf. Walaupun ada tempat duduk. Karena berdiri aja nggak kelihatan. Yang ketiga. Tujuan hidup yang ketiga. Kalau cuma tujuan hidup yang kedua dua aja, maka jin berkata, saya mulia. Saya bisa ngurus semuanya. Tidak. Masih ada satu tujuan yang berbeda. Apa itu? Amal ma'ruf nahi munkar. 1, 2, 3. Amal ma'ruf nahi munkar.
aja nafsi-nafsi. Maunya bantu orang. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sini aja, sini aja. Dia bawa kamera. Nggak tahu kayak di mana itu. Kayak di hayalannya. Jamaah. Itu ya. Kita pindah ke poin kedua. Apa poin kedua? Pilar kehidupan. Pilar kehidupan itu harus kita jaga. Kenapa orang bermasalah hidupnya? Tidak tenang hidupnya. Karena pilarnya rusak. Jaga 5 pilar ini. Kalau tadi yang pertama, tujuan hidup bukan saya ngomong, Al-Quran. Tujuan hidup kita ada 3. Nah, ini Imam Al-Ghazali. Pasti beliau sudah pikirin. Ada 5 pilar kehidupan. 1. Tulis. Agama. Tulis ke bawah ya. 1. Pilar agama. 2. Tulis, Bu. Jangan nganga-nganga doang. 1. Agama. 2. Jiwa. 3. Akal. 4. Keturunan. 5. Harta. Coba dimulai. 1. Jaga pilar agamanya ya. Jangan sampai rusak agamanya. Ini bagus ini, tepuk tangan untuk acara ini. Muharram. Kalau orang kayak begini, sama saja kita jaga agama kita, menghidupkan siar Islam. Amin. Pilar apa yang pertama? Agama. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Harta. Baiklah, kita mulai yang pertama. Jaga pilar agama dengan 3. Masya Allah. Senang suasananya di sini. Luar biasa loh. Ini lampu dari mana? Allah. Dari RT, tepuk tangan dulu RT-nya. Betul. Lampunya. Luar biasa. Ih.